Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gestalk, Talk with Gesara Communication. Aku Tisha Dioktari. Hari ini kita akan diskusi dan sharing-sharing sedikit nih mengenai platform media online dan konten kreator. Nah, tapi tentunya aku nggak sendiri nih teman-teman. Hari ini kita sama tamu istimewa yang dimana beliau ini merupakan founder sekaligus pengelola platform karya media. Dan yang paling menariknya, kalian tahu apa teman-teman? Beliau juga merupakan alumni FISIP USK dong. Nah, memang alumni FISIP ini udah orang-orang hebat ya pastinya ya. Nah, jangan lama-lama, langsung aja kita kenalan. Halo Bang Riza. Halo Tasya. Gimana? Kenalan, halo. Hai dulu Bang. Semuanya, salam untuk anak-anak komunikasi, khususnya Kak Nopi. Semoga bahagia selalu. Ya, Abang apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa cerita kita hari ini? Alhamdulillah. Abang hari ini lagi sibuk-sibuk apa nih akhir-akhir ini? Masih sama sih. Kita kan kalau di karya media ini kan, kalau abang sendiri fokusnya kan ngebangun klien juga. Jadi ketemu klien setiap hari, bangun networking setiap hari gitu-gitu sih. Walaupun lagi sibuk-sibuk ini, tapi terima kasih banyak ya Bang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung sama kami. Kalau alma mater yang memanggil kan beda kan. Ya mau nggak mau harus mau kan, harus sempat gitu. Jadi apa cerita kita nih? Nah, jangan berat-berat ya. Nah, sesuai informasi yang udah dibaca nih Bang, berarti Abang ini kan pengelola media, platform karya media ya? Ya. Berarti seorang konten kreator juga ya Bang? Abang nggak di konten kreatornya, tapi di as a manajemen ya. Konten kreator, kalau di karya media ini kan kita kan bentuknya PT itu, PT Karya Akselerasi Digital. Di dalamnya itu ada karya media, ada karya kreatif, sama komunitas asah diri. Jadi kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi konten kreating, itu konten kreator, film juga, dan kebanyakan memang basicnya anak komunikasi. Nah, sebelumnya Abang tuh pernah nggak sih emang punya mimpi itu kayak, wih aku nih bakal jadi pengelola sebuah platform nih gitu? Ya, enggak sih. Kalau misalnya punya mimpi secara khusus enggak. Cuman karena kebetulan karena kita kuliah di komunikasi, jadi ketemu dengan orang-orang yang sepemikiran, punya concern yang sama dengan kita. Jadi pas kita mau jalan, jadi ya let it flow aja gitu. Nah, berarti ketika Abang kuliah di komunikasi itu emang Abang udah ada bakat-bakatnya atau baru mau mulai? Di awal masuk kampus 2016 justru masuk ke UKM Pers Detak, sekarang masih ada pasti kan. Jadi wartawan muda gitu. Jadi memang punya bakat dari SMA, senang menulis. Jadi mulai dengan nulis berita dan lain-lain. Tapi kan lambat laun kita lihat eranya tulisan yang dimuat di website itu kan semakin menurun. Orang sekarang lebih senang untuk lihat konten. Makanya kan apalagi dengan ada TikTok sekarang kan, jadi orang kan mudah nge-scrolling. Jadi coba ngumpulin nih orang-orang yang senang bikin konten, kenapa nggak kita gabung aja gitu jadi grup, makanya ada karya media gitu. Oh, jadi itu yang menginspirasi Abang ya, yang mendorong. Di Aceh masih kurang sih, itu sih jujur sih. Justru karena masih kurang, justru itu jadi kesempatan buat kita kan, untuk anak-anak komunikasi untuk bergerak di bidang itu. Nah, berarti Abang mulai merintisnya sejak tamat kuliah, membangun karya media ini? 2021 pas COVID waktu itu, semester 7. Awal mulanya gimana tuh Bang? Awal mulanya itu ada namanya Bang Sidik namanya, Sidik sama Yuda. Mereka berdua yang memang concern ke bidang ini kan. Tapi waktu itu, dan kebanyakan nih mungkin informasi buat adik-adik lah, boleh lah bilang adik-adik ya. Boleh, adik-adik ya. Walaupun kita nggak beda jauh ya. Kebanyakan tuh alumni kita bikin media atau bikin usaha sendiri itu biasanya sendiri-sendiri. Jadi kenapa nggak kita mulai grup. Jadi ada lintas generasi gitu. Abang angkatan 16, Sidik sama Abang Yuda itu angkatan 17. Jadi mulai kita coba upaya secara turun-temurun. Nah, awalnya mereka berdua tuh kita mau bikin
konten nih, mau bikin di platform baru. Arahnya apa Bang? Arahnya supaya nanti anak-anak komunikasi kalau udah selesai kuliah kayak bisa kalau ini bisa jadi lapangan pekerjaan, ini bisa jadi lapangan pekerjaan buat mereka. Kalau ini jadi tempat latihan atau tempat magang, ini jadi tempat latihan dan magang buat mereka. Niatnya kan mulia tuh. Jadi Abang bilang kenapa nggak kita seriusin aja? Gimana contohnya? Ya, jadiin perusahaan aja. Nah biasanya kelemahan kita atau mungkin kita luput itu nggak bikin perusahaan. Jadi ya udah bergerak sendiri gitu. Nah, jadi kita seriusin, kita bikin perusahaan 2021. Masih CV, 2022 udah jadi PT sekarang. Dan semakin banyak orang-orang, baik itu alumni kita ataupun orang lain lah, udah banyak lah sekarang yang tergabung di kita, sudah jadi lapangan pekerjaan justru sekarang, alhamdulillah. Konten yang pertama kali waktu Abang merintis pertama kali itu konten apa tuh Bang? Itu ya, ada tuh. Soal Aceh waktu itu kalau nggak salah. Nah kita ada segmen nih. Segmen kita tuh Aceh bukan cuma kopi. Jadi pertama kali kami terpikir kalau misalnya orang luar tahu Aceh itu kan kopi ya kan, kopi ganja tsunami ya kan. Boleh ditunjukkan dulu Bang. Ya kan. Jadi waktu itu kita coba bikin segmen Aceh bukan cuma kopi. Ini kaosnya baru kita bikin, baru sekarang kita bikin. Dulu karena belum viral lah, belum banyak orang tahu. Jadi konten pertama kami itu soal Aceh bukan cuma kopi. Bahasannya waktu itu kalau nggak salah tentang kuliner, tentang makanan khas Aceh. Sekarang udah melebar ya, udah bahas daerah, salah satunya Aceh Selatan, Aceh Barat, sejarah gitu-gitu. Tapi segmennya ke Aceh bukan cuma kopi, itu sih. Niatnya pengen kenalin kalau anak-anak muda Aceh sekarang udah kreatif, udah keren-keren lah. Gitu. Berarti Abang selama merintis ini sama teman-teman Abang ya? Bergrup? Semua teman-teman yang memang dari BEM Visip dulu waktu Abang ketua BEM Visip itu mereka anggota-anggotanya. Jadi setelah selesai BEM, makanya ini kita yang maunya apa kan? Salah satunya ini maunya yang di bidang konten, seriusin di konten. Ada yang serius di politik, sekarang ada juga kan yang masuk ke partai dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, selama mendirikan itu apa aja tantangannya? Banyak, apalagi awal-awal. Ini mungkin salah satu cerita ini ya. Bukan cerita sedih ya. Waktu itu kebetulan waktu di BEM memang kan kita tidak menafikan kan, kita perlunya doa dan orang dalam ya. Jadi untuk memuluskan niat dan kita punya skill nih, punya jasa di bidang ini. Gimana sih supaya orang bisa mengakui dan setidaknya bisa pakai jasa kita. Nah kita kan pasti perlu doa dan orang dalam tuh. Nah waktu itu kita punya kenalan lah di Humas Pemerintah Aceh waktu itu. Tapi waktu itu Abang cuma minta, Pak bolehlah beri ruang untuk kami supaya kami bisa sekalian promosi usaha kami. Kebetulan mereka ada program waktu itu. Programnya Humas Pemerintah Aceh itu punya program publisitas kehumasan setiap dinas. Jadi setiap dinas-dinas di Provinsi Aceh itu dipanggil ke Humas Gubernur waktu itu setiap Kamis sebanyak 2 dinas untuk di training. Nah trainernya itu kami minta ruang itu. Kami bersama jubir gubernur waktu itu. Waktu itu nggak dibayarnya tuh nasi kotak setiap hari, masih dik tuh. Cuman itu yang bayarnya. Maksudnya kami nggak minta budgeting juga ya, karena masih merintis. Setelah hampir 6 bulan, FYI-nya nggak ada satupun dinas yang kecantol ke kami. Karena kenapa? Itu tadi kurangnya doa kami, mungkin usaha orang dalam kurang ya kan. Jadi nggak ada satu dinas pun yang kecantol yang akhirnya sampai sekarang malah kan. Sampai sekarang nggak ada. Justru tapi rezekian ke tempat lain. Walaupun waktu itu kami kejarnya klien kami itu dari pemerintah, justru dapatnya yang swasta dan melebihi apa yang kami mimpi. Ya, di situ mungkin puncak awal kami ya. Waktu pertama dapat klien lumayan besar nih kan. Nah gitu. Jadi mungkin pesan buat teman-teman juga ya, kalau misalnya udah mulai ya udah let it flow aja, lewatin aja. Mungkin kita nggak rezeki di situ tapi rezeki bisa datang dari tempat lain. Itu aja sih. Nah, kalau dari yang dulu nih, Abang kan cuman mahasiswa yang masih terus berusaha gitu kan, sampai sekarang Abang yang udah berhasil, udah bertemu banyak klien-klien. Nah, apa aja sih perubahan yang paling Abang rasakan gitu? Yang pertama pola perilaku ya. Kita lebih sadar, lebih aware. Kalau yang diperlukan sebenarnya tuh attitude. Bukan, memang kita mungkin punya skill,
punya ilmu ya, knowledge yang tinggi, yang lebih dari orang lain, tapi tanpa didukung oleh attitude yang baik, enggak juga. Itu mungkin dasar yang abang jaga. Karena kenapa? Majority klien kita itu adalah orang-orang tua. Satu, yang kedua orang tua yang nggak ngerti apa yang kami buat. Jadi kan untuk nge-delivery kami bisa apa, outputnya apa, itu kan butuh ekstra kekuatan kan. Jadi coba berarti ada poin ketiga, yaitu sabar. Sabar. Untuk ngejelasin sekali, 2 kali, 3 kali ketemu. Yang keempat baru paham. Bahkan ada yang udah ketemu berapa kali nggak paham-paham, setahun kemudian baru ngerti, baru manggil kami. Nah, jadi ya itu, jadi ya sabar juga kan, sabar juga. Sama beberapa orang mungkin lebih respect lah ke kita, karena lagi-lagi kemampuan yang paling mendasar ya kemampuan bertahan kan. Jadi kita bertahan terus dari awal, dari 2021 sampai 2024 dengan tim yang awalnya 5, sekarang udah 30-an lah. Itu alhamdulillahnya kan. Alhamdulillah. Itu sih. Berarti tetap menjaga adab lah ya. Pasti ya. Salah satunya itulah dengan dosen-dosen kita kan. Malah kita dosen sekarang jadi teman. Itulah kenapa Bang kalau dipanggil tuh langsung alma mater kan. Kayak sama Pak Ham. Malah kita kemarin bikin proyekan bareng sama Pak Ham dan Bu, sama Bu apa namanya satu lagi, Bu Rizana, Pak Denny ya kan. Jadi ya balik lagi orang inilah yang bagaimanapun tetap berjasa ke kita kan. Mendidik dengan sabar kan, walaupun Bu Maini pernah kasih saya nilai D. Apa? Salah saya sendiri. Nah, kalau di bagian bisnis nih Bang, kan pasti ada aja orang yang nggak suka sama konten-konten kita gitu kan, yang tetap yang berusaha untuk merusak karya-karya kita gitu. Apa yang abang lakukan untuk tetap menjaga kualitas konten-konten abang? Ya sih pasti ada lah. Cuman sejauh ini ada yang nyampe ke kita, ada yang enggak. Di awal-awal malah di tahun-tahun pertama sama tahun kedua tuh justru ada yang coba-coba mau bikin kayak kita. Ada itu. Kayak mana tuh, misalnya kayak plagiat gitu? Mirip-mirip. Ya. Ada juga yang plagiat full malah. Salah satu media Aceh ngambil konten kita mentah-mentah tanpa mencantumkan source kita, sumber kita. Itu abang lihat sendiri? Lihat sendiri, kami protes waktu itu yang kami kedapatan, kami protes. Karena kan kita ya kan itu kan salah satu buah pikir gitu teman-teman ya. Kan salah satu buah pikir teman-teman ngedesain itu kan nggak mudah kan, butuh imajinasi ya kan, butuh kreativitas. Masa diciplak mentah-mentah gitu kan. Kita protes waktu itu, malah balik nyinyir lagi media tuh, ini ya udah kami tag gitu, malah di upload lah, malah digituin. Orang itu bilang orang itu yang tag gitu. Ini ya udah kami tag, dari kalian, tim kalian DM kami terus, ya wajar lah kan. Nah tapi maksudnya yang abang nggak sedikit heran, ya seharusnya kan kita yang marah, kok ini kok balik marah kan. Jadi itu salah satu mungkin yang harus kita tahu, kalau di Aceh ini etika dalam berbisnis ini juga nggak semua orang paham, nggak semua orang sama dengan kita. Kita mungkin punya standar etika yang lebih, tapi orang-orang ini belum sejajar. Dan juga pelaku bisnis media kalau di Aceh ini mayoritasnya orang tua. Jadi menurut abang kalau misalnya orang-orang tua itu kenapa gitu? Orang tua nggak masalah, cuman orientasinya beda sama kita. Orientasi kita tuh membangun, ya kan? Orientasi orang tua ya duit dan kita juga ke sana. Cuman kita kan ada nilai-nilainya. Contoh misalnya, contoh konkret yang bisa media di Aceh khususnya, kalau misal teman-teman lihat tuh media-media kita itu senang mempublikasikan hal-hal negatif tentang Aceh. Misalnya kasus perkosaan, pencabulan ya kan, pelecehan. Itu terus kalau kita baca. Semua ini bahkan dengan sangat percaya diri kan semua media itu. Maka kita pikir ke depan, siapa nih yang kira-kira bisa coba bawa satu generasi melihat beda gitu. Walaupun di awal malah kita nggak ada yang ini, masa orang nggak respect kayak tadi, karena kita ya positif aja. Justru yang positif aja kurang peminat ya kan, karena terlalu positif kayak gini. Ya bukan cuma kopi kan yang bagus, orang sukanya mungkin yang negatif itu. Nah justru untuk melawan arus atau ombak itu yang buat kita
agak mungkin di awal-awal apa betul nih yang gue buat nih ya gitu, sempat mikir ya nggak usah kita terusin lagi kan. Tapi ya justru sekarang belakangan orang-orang ya makin respect sama kita. Nah, standar etika itu sih yang harusnya setiap kita anak muda punya. Nah, kalau misalnya dalam mengambil keputusan nih Bang, Abang pernah nggak melibatkan audiens atau kan Abang sebagai pengelola udah Abang sendiri aja gitu yang ngambil keputusan? Selalu sih, selalu dan setiap saat kayak Rexona ya. Setiap saat. Jadi ya karena lagi-lagi kita coba buat walaupun ini kan perusahaan anak muda, walaupun kita ada orang tua yang mendukung kan, ada orang tua yang mendukung kami sebagai ya komisaris donatur lah kita bilang kan. Tapi ini perusahaan anak muda, kita udah clear di awal ya segala keputusan itu disesuaikan. Bahkan kita nggak cuma ngambil keputusan untuk membuat apa dalam satu usaha, nggak. Untuk kadang-kadang dalam perjodohan kita juga ngomong kan, maksudnya itu yang membedakan, maksudnya itu yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi kita fix membedakan diri dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita masih muda juga ya kan, usianya pun under 13, semua di bawah 30. Paling senior kayak abang lah paling senior. 98 ya, lain-lain tuh 99 2000. Jadi ya kita coba sesuaikan karena juga anak-anak muda sekarang melihat kan kita juga masih muda, kita tidak terbiasa dengan culture yang terlalu memerintah, egois, diktator ya kan. Jadi yang hierarki itu agak kita hindari. Jadi semua termasuk tadi makanya Siva ada mention nama Sidik, ada Kak Nadia. Nah itu tim-tim kita selalu kita libatkan. Justru bahkan belakangan waktu dalam hal pengambil keputusan Abang serahkan ke teman-teman lah yang mana yang paling terbaik. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ya pasti ada intrik-intrik, tapi intrik-intrik yang kita dengar dari orang-orang ini nanti kalau buat usaha pecah, kongsi dan lain sebagainya, alhamdulillah belum terjadi. Ya, mungkin karena itulah kita libatkan kan dalam setiap pengambilan keputusan. Itu sih Tasya. Berarti ini udah 3 tahun ya karya media? 3 tahun, jalan 3 tahun, memasuki tahun keempat. Nah, kalau dari pandangan Abang ya, apakah memang Abang melihat adanya masa depan gitu dari karya media ini sendiri? Pasti. Bahkan kita terakhir targetnya tahun 2024. 2024 setelah selesai pilkada ini, kita boomnya tuh tahun ini target kita. Abang bilang di awal, kalau 2024 kita belum bisa berhasil semua, bubar aja karya media ini. Ya minimal gitulah. Minimal teman-teman yang dulunya pakai Asus kan ganti MacBook semuanya kan. Sekarang udah mulai ganti semua kan. Seri-serinya udah ganti, kamera udah bagus-bagus. Berarti ya setiap kalau Abang melihat, oh ini udah ada pertumbuhan kan. Ya, udah ada pertumbuhan, sudah bagus. Berarti artinya kita udah tumbuh. Nah, berarti target kita mau dekat nih. Nah, gitu. Kecuali soal jodoh kan, kalau soal nikah atau enggak kan Abang nggak bisa paksakan kan. Itu soal kecintaan terhadap romansa kan. Meskipun misalnya Abang udah duluan nikah kan, dengan di antara teman-teman satu tim Abang lebih duluan, tapi kan itu nggak jadi soal lah. Walaupun teman-teman pengen juga kan, tapi jodohnya belum ada. Mungkin ada salah satu teman-teman di sini kan cepat selesai kuliah lah, sama-sama gitu. Oh ya Bang, karya media udah ada buka pendaftaran lagi belum nih Bang? Ada kan, baru sih anak magang sih. Kalau misalnya Anda lihat, anak magang 8 orang kemarin. Yang kalau misalnya teman-teman tahu, sekarang kan kita banyakkan itu proyek-proyek swasta, ya kan. Yang paling baru itu kerjasama dengan Dirkrimsus Polda Aceh. Jadi kita sekarang udah mulai jadi vendor juga. Misalnya orang butuh tim kreatif, kita nge-training dulu. Misalnya teman-teman nih kayak Tasya kan. Training dulu, sudah qualified, kami tempatkan di situ untuk bekerja. Nah, tergantung kontraknya, kalau kayak di Polda setahun dan gitu. Nah, itu yang anak-anak magang itu training dulu Bang? Training dulu, itu fase training. Nah, mereka nanti akan ditempatkan ke tempat-tempat yang sudah menjadi klien dari kami. Nah, jadi misalnya si Tasya udah bekerja di Polda tadi. Nanti satu anak magang nempel Tasya lah. Biar tahu gimana flow kerjanya, jadi tim kreatifnya gimana kan. Nah, jadi ya fleksibel, cuman kan pasti ada tekanan-tekanan kan. Beda kan kalau itu kan di pemerintah, yang di swasta beda lagi. Berarti pemerintah sama swasta itu beda? Pemerintah sama swasta beda pola kerjanya kan. Apalagi kalau di Polda kan tiba-tiba nih iseng-iseng aja bapak-bapak tuh kan manggil malam-malam, rupanya nggak ada, cuma ajak ngopi. Nah kan bisa jadi, cuman kan ya bonus-bonusnya kan ke dia itu. Seperti itu. Oke Bang, yang terakhir nih,
bolehlah abang kasih tips untuk pemula yang mau mengembangkan mungkin bakat-bakatnya yang kayak abang nih. Untuk pemula, abang juga masih pemula nih. Ini yang lebih pemula lagi bang. Atau untuk orang-orang yang dia mau mulai juga nih, mau mulai karir media tapi nggak tahu mulainya dari mana. Ada kan yang ini kan, yang di kampus tuh, yang teman-teman yang di bawah Pak Denny, prod yang di TDMRC, ada dia tuh teman-teman, dia production house. Orang si Jang Boy, kalau di Instagramnya Jang Boy namanya. Kemarin kita kolaborasi bareng bikin film pendek Garis Cahaya Aceh tuh. Oh, bukan yang kapal-kapal itu bukan? Ada juga mereka, ya itu. Ada kan ada yang mereka kan ada baju-bajunya tuh di bawah Pak Denny ya. Itu mungkin bisa jadi contoh mereka kan. Karena itu kan di bawah di DMRC-nya. Tapi itu menurut abang jadi salah satu tempat latihan. Kan beda tuh nanti kan, kayak istilahnya itu kan masih dalam ranahnya kampus. Kalau di kampus kan kita mungkin mau ketemu ini masih nanti dibantu sama dosen, ya kan? Kalau misalnya ada salah-salah, ya namanya juga mahasiswa. Nah, menurut abang, kalau selama bukan untuk pemula, tapi lebih ke untuk teman-teman mahasiswa lah. Karena dulu bang merasa di kampus kita tidak diberi tempat training yang baik. Karena mungkin dulu belum ada lab, nggak ada tuh tugas-tugas kayak ini dulu kami nggak ada dulu. Cuman buat-buat video aja ada. Nah, jadi ini mungkin salah satu kayak teman-teman ini jadi tempat latihan. Jadi perbanyak tempat latihan. Ambil kesempatan kalau memang ada. Kalau misalnya nggak ada kesempatan, buka ruang sendiri. Kan sekarang udah ada senior, udah ada kan nomor HP, IG, kan gampang bisa DM sekarang, pasti dibalas. Jadi tanya, ajak ketemu. Nah, itu yang abang lakuin dulu. Jadi sehingga kita terbuka cakrawala baru sama relasi-relasi baru kan. Karena dan yang paling pasti kan ya kesiapan kan ketemunya kan, kalau kesempatan kan ketemunya kalau kita udah siap kan. Iya. Nah, jadi kesempatan ada, kita nggak siap, nggak dapat tuh kesempatan. Nah, jadi itu aja sih untuk teman-teman mahasiswa supaya mempersiapkan diri. Jadi kalau misal apalagi sekarang di kampus udah gampang, dosen pun udah buka, sekarang udah ada apa tuh magang yang 6 bulan tuh apa? Magang Merdeka, banyak lah, MSIB ya kan. Apa nggak ada dulu, kami dulu magang di kantor nggak tahu ngapain, ngeprint sama beli gorengan ya kan. Jadi beda jauh dulu sekarang, makanya sekarang manfaatin momentum itu. Banyak-banyak latihan. Banyak-banyak latihan, sehingga nanti waktu udah di luar nggak terkejut batin kan. Batin ya. nggak kok kayak ini di luar kok keras lah, nggak, udah biasa aja lah. Sama juga kayak pacaran kan gitu juga kan. Gimana bang? Kan lama-lama nanti baru tahu ya kan, rupanya abang tuh kayak gini, rupanya abang tuh kayak ini, baru curhat sama kawan kan. Kan gitu, kalau abang tuh baik, rupanya baru jadi kan gitu aja dia. Sama aja. Kerjaan sama itu sama aja. Gitu paling Syah. Oke, gimana guys? Sangat menginspirasi ya tentunya. Jadi apalagi sekarang ini kan zaman sudah semakin canggih, teknologi juga semakin canggih. Kita pastinya bisa melakukan latihan-latihan melalui media-media sosial, media-media digital seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Semoga semua informasi yang narasumber sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Aku Tisha Dwi Oktari. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.